Bangsa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Tidak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, bahasa dan ras, tetapi juga termasuk masalah agama. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama dan keyakinan lain yang juga dianut penduduk ini. Salah satunya adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu adalah contoh agama yang juga tak sedikit dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, setiap warga Indonesia berkewajiban menjaga kerukunan umat beragama Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan mencapai tujuannya sebagai negara yang makmur dan berkeadilan sosial. Berikut adalah keberagaman umat Islam di berbagai daerah yang sudah kami rangkum. Yang pertama adalah Aceh. Pemeluk agama Islam di Aceh merupakan mayoritas dibandingkan dengan agama-agama lain. Salah satu contoh corak keberagaman masyarakat Muslim di Aceh terlihat dari Parlemen Aceh yang akhirnya mengesahkan kanun hukum jinayah sebagai pedoman baru pelaksanaan syariat Islam. Penerapan hukum Islam berupa cambuk dan denda emas bagi pelanggar syariat, termasuk non-muslim dan anak-anak, segera berlaku di provinsi itu. Peraturan tersebut tentu berbeda dengan peraturan yang ada di provinsi selain Aceh. Yang kedua adalah Bali. Islam di Bali merupakan agama minoritas yang dianut oleh 520.244 jiwa atau sekitar 13,37% dari 3.890.757 jiwa penduduk di Bali. Konsentrasi terbesar umat Islam di Bali terdapat di Kota Denpasar dengan jumlah 200.000 jiwa lebih. Islam masuk ke Bali diperkirakan pada abad ke-13 dan 14 melalui kerajaan Gelgel. Namun tepatnya belum ada penelitian yang pasti. Pembangunan masjid di Bali sejak abad ke-14 hingga sekarang mengalami akulturasi dengan unsur arsitektur tradisional Bali atau menyerupai kelenteng. Akulturasi dua unsur seni yang diwujudkan dalam pembangunan masjid menjadikan tempat suci umat Islam di Bali tampak berbeda dengan bangunan masjid di Jawa maupun daerah lainnya di Indonesia. Yang ketiga adalah Jawa. Bertepatan pada akhir abad 15, di mana terjadi Islamisasi secara besar-besaran di tanah Jawa. Maka metode dakwah Islam seperti pada umumnya, waktu itu bercorak apresiatif dan toleran terhadap budaya dan tradisi setempat. Masyarakat Jawa lebih menekankan sikap atau etika dalam berbaur dengan seluruh komponen bangsa yang bermacam-macam suku, bahasa, adat, dan termasuk agama. Pandangannya yang senada dengan filsafat tantonarisme khas Jawa yang mengajarkan humanisme dalam segala bidang dan menentang segala bentuk eksklusivisme dan sektarianisme, sehingga lebih mempermudah dalam menerima ajaran Islam yang kategorinya paham asing. Akhirnya proses interaksi antara keduanya tidak bersifat konfrontatif, sebaliknya bersifat akomodatif dan toleran. Kedua hal itulah yang melatar belakangi sinkretisme Islam dengan budaya kejawen terjadi sangat mudah dan seakan tanpa sekat. Daerah Jawa yang terkenal dengan Islam
dengan budaya, salah satunya ialah Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota yang penuh dengan berbagai macam adat dan budaya. Masyarakat Yogyakarta yang mayoritas beragama Islam banyak memadukan antara unsur agama Islam dengan adat-adat dan kebiasaan lokal di daerah tersebut. Contohnya seperti upacara sekaten. Upacara sekaten ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan ditabuh pada hari-hari tertentu atau pada perayaan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Agung. Penguasa Keraton Yogyakarta sampai sekarang masih melestarikan perayaan sekaten untuk memperingati Maulid Nabi. Perayaan sekaten itu merupakan salah satu bentuk perpaduan unsur Islam dan budaya Jawa, sedangkan unsur yang tidak dapat disatukan seperti pemujaan arwah leluhur tidak dilakukan. Kemudian upacara grebeg. Grebeg adalah upacara adat Keraton Yogyakarta yang diselenggarakan 3 kali dalam 1 tahun untuk memperingati hari besar Islam, yakni upacara menghantarkan Sultan dari keraton menuju masjid untuk mengikuti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diikuti juga oleh para pembesar dan pengawal istana lengkap dengan nasi gunungannya. Yang ketiga yaitu wayang. Wayang merupakan sarana yang digunakan oleh Sunan Kalijaga sebagai media mendakwahkan Islam atau dakwahtainment. Wayang yang sudah ada sejak kerajaan Kahuripan itu menjadi salah satu hiburan masyarakat yang populer. Dan yang terakhir adalah Minangkabau. Minangkabau adalah suatu gerakan perubahan yang terutama didorong oleh corak keberagaman masyarakat Minangkabau. Unsur dominan yang sangat mewarnai perkembangan awal Islam di Nusantara ialah kuatnya pengaruh Sufisme, terutama Sufisme tarekat. Yang paling menonjol peranannya adalah tarekat Syatariyah, Qadariyah, dan Naksabandiyah. Islamisasi Minangkabau lebih terbentuk melalui akulturasi budaya ketimbang proses politik seperti proses islamisasi daerah lain di Indonesia. Hal ini mengakibatkan perkembangan Islam terkesan sangat lamban karena proses yang terjadi tidak melibatkan unsur pemaksaan kekuasaan politik.